namanya Benigno. Aku sudah mulai. Sudah? Tapi aku nggak tahu ada kan? Enggak. Terbuka IG-nya CDC, Sir. Guys, quiet. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan mulai untuk live IG-nya ya teman-teman semuanya, boleh silakan bergabung. Mungkin buat teman-teman semuanya yang sudah mendaftar kemarin di MSIB Batch 4, saat ini bisa bergabung untuk mengetahui ya salah satu mitra dari MSIB Batch keempat ini, yaitu Mari Belajar. Dan mungkin juga buat mahasiswa UMY yang saat ini mungkin belum eligible dan mungkin akan bisa mulai mengikuti program MSIB semester depan untuk batch kelima, boleh langsung stay tune karena kita juga akan membahas nih ya beberapa hal terkait dengan MSIB batch selanjutnya, khususnya nanti di Mitra Mari Belajar. Buat para sobat karir CDC UMY juga yang masih bingung nih atau pengen tahu lebih terkait dengan MSIB, boleh langsung bisa tanya lewat DM IG CDC atau HP admin CDC, atau boleh langsung main ke CDC UMY di gedung Air Fahrudin B lantai 3. Di situ ada ruangan CDC UMY yang cozy, yang teman-teman semuanya bisa untuk diskusi, kemudian tanya berbagai macam ya. Mungkin nggak hanya soal magang juga, tapi berbagai keperluan untuk job preparations, teman-teman bisa langsung stay tune di sini. Oh, tuh suara saya terdengar tidak ya? Halo. Halo. Oh, terdengar ya? Sebentar. Sudah terdengar. Oke, thank you. Oke. Halo. Halo? Halo, Pak. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi, Mas Putut. Suara saya terdengar dengan jelas kan ya? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih. Salam kenal, Mas Putut. Salam kenal. Ini saya manggilnya Mbak Ajeng apa ya? Ya, Mbak aja. Ya, oke. Teman-teman semuanya, pagi hari ini kita sudah kedatangan langsung nih gitu. Nanti saya akan meminta
Mbak untuk langsung kenalan ya, begitu sama kita menyebutnya sobat karir nih kalau di CDC UMY kita nyebutinnya sapaannya untuk para follower kami adalah sobat karir gitu, dimana kami di CDC UMY atau Career Development Center UMY ini pagi hari ini senang banget karena kita bisa collab bareng sama Mari Belajar begitu ya. Dan pada kesempatan hari ini saya mau ngasih waktu dulu, monggo Mbak silahkan kenalan dulu. Oke, halo semuanya Sobat Karir UMY dan juga Sobat Mari Belajar. Pagi hari ini kami dari Mari Belajar di sini pada dasarnya akan saya wakili. Saya kebetulan dari Mari Belajar selaku Direktur Operasional dan juga PIC dari program Magang Studi Independen Bersertifikat di Angkatan keempat ini. Nanti apabila sobat-sobat mau bertanya, feel free aja, bisa langsung tanyakan di komen mungkin, ataupun nanti mungkin dari CDC dari Mas Putut mungkin nanti bisa akan lebih memandunya seperti apa begitu. Silahkan Mas. Terima kasih. Iya. Oke, betul sekali. Saya manggilnya Mbak Ning ya? Ya. Oke. Mbak Ning, kalau di UMY ini ya, basically kita ini yang sudah batch keempat juga ya mengikuti program MSIB atau Studi Independen khususnya untuk di Mari Belajar. Dan batch keempat ini tampaknya di UMY sangat ramai sekali nih antusiasnya para mahasiswa gitu. Nah, ternyata salah satu alumni kami juga sekarang ini ada di Mari Belajar gitu. Jadi kami sebenarnya pengen tahu dulu nih Mbak Ning, Mari Belajar itu sebenarnya apa sih biar sobat karir semuanya juga semakin paham dan juga semakin mantap gitu. Mungkin batch kelima nanti banyak yang berbondong-bondong untuk apply semua di Mari Belajar. Boleh dong diceritain dikit, spill dikit gitu mungkin tentang Mari Belajar. Oke, biar sobat karir dari UMY begitu lebih kenal dengan Mari Belajar apa begitu ya. Mungkin nanti istilahnya di sektor 4 ataupun di angkatan kelima nanti bisa join bersama kami. Kami kenalkan terlebih dahulu, kami dari Mari Belajar pada dasarnya merupakan sebuah perusahaan teknologi informasi yang mana kami merupakan salah satu global training partner dari Microsoft, sehingga memang kami lebih cenderung untuk istilahnya memberdayakan setiap orang untuk belajar teknologi untuk bisa nanti memperbaiki dirinya begitu melalui kemampuan teknologinya. Karena istilahnya seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kemampuan teknologi sangat dibutuhkan di semua bidang, sehingga apabila nanti kita mau belajar terkait teknologi, maka kemungkinan kita bisa bersaing di masa depan, begitu Mas. I see. Oke, betul sekali ya. Jadi memang Mari Belajar ini menjawab tantangan yang paling baru ya terkait dengan teknologi ini. Mbak Ning, pertanyaan yang mungkin sering masuk ke kami di CDC itu terkait dengan nanti kalau saya SI atau studi independen di sana, itu online atau offline atau hybrid gitu Mbak? Oke, kalau di Mari Belajar pada dasarnya sepenuhnya dijalankan secara online. Jadi teman-teman, misalkan saat ini dari teman-teman sobat karir masih ada di posisi misalkan lagi posisi liburan dan ada di daerahnya masing-masing, juga masih bisa mengikuti dari daerahnya karena memang seluruh kegiatannya diselenggarakan secara online. Sehingga memang fleksibel, jadi nanti teman-teman juga bisa ngikutin dari kafe segala macamnya gitu. Kan istilahnya biasanya juga kalau di kafe-kafe juga banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang ngerjain tugas gitu kan. Jadi memang lebih fleksibel, bisa diikutin dari mana aja dan juga tapi mungkin nanti ketika untuk waktu sertifikasi internasional itu memang harus di tempat yang tertutup, sunyi, tidak boleh yang terbuka dan memang tidak boleh diakses oleh orang lain kecuali yang bersangkutan. Karena apa? Karena pada dasarnya di program studi independen ini kami memberikan kesempatan 3 kali sertifikasi internasional Microsoft bagi seluruh mahasiswa yang terlibat atau menti kalau begitu ya yang biasa disebutnya begitu. Jadi nanti mereka akan berpeluang untuk mendapatkan 3 sertifikasi internasional. Wah, mantap sekali ya. Jadi para peserta SI yang ada di Mari Belajar nanti mereka berpeluang untuk mendapatkan 3 sertifikasi internasional. Mbak, kalau boleh di-spill mungkin sertifikasi internasionalnya apa aja itu, Mbak? Oke, nah untuk sertifikasi internasionalnya macam-macam, Mas. Jadi nanti bisa sesuai dengan jalur pembelajarannya. Itu kalau misalkan untuk yang istilahnya kan kita menawarkan 3 posisi atau 3 jalur pembelajaran ya. Yang pertama ada Microsoft Platform Developer yang cenderung fokus untuk mempersiapkan teman-teman nanti untuk bisa menjadi seorang developer yang bisa fokusnya lebih kepada web developer, nanti bahasanya pakai dengan
ASP.NET, pakai C# begitu ya, nanti pakai Visual Studio dalam pengembangannya. Kemudian yang kedua itu ada Microsoft Data Engineer yang mungkin teman-teman yang mungkin tertarik banget pengen tahu sih gimana sih penyiapan data mentah itu seperti apa hingga nanti dapat digunakan sebagai data yang itu bermanfaat gitu. Kemudian yang ketiga itu ada Data Analysis and AI yang mana ini menjadi primadona bagi seluruh mahasiswa begitu. Kenapa? Karena ini adalah jalur pembelajaran yang sangat banyak peminatnya. Dari istilahnya kan untuk dari 200 itu untuk data analis AI kami tawarkan hanya 200 saja. Itu pesertanya per kemarin itu udah 2.200. Jadi persaingannya sangat ketat sekali begitu. Nah, itu dari masing-masing track-nya atau jalur pembelajarannya tadi, itu kami sediakan istilahnya ada macam-macam kursusnya begitu Mas. Nah, itu ada dari level fundamental hingga associate. Nah, macam sertifikasinya apa aja? Nah, sertifikasinya macamnya itu misalkan untuk data analis and AI, maka yang bersangkutan nanti akan belajar, sebentar saya buka dulu catatannya ya Mas ya, karena cukup banyak begitu. Oke. Nah, untuk data analis and AI nanti akan berpeluang untuk mengikuti sertifikasi Microsoft Azure AI Fundamental, Microsoft Data Fundamentals, kemudian ada Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals. Nah, kalau untuk associate, nah juga ada level associate itu level yang lebih menengah. Jadi kan udah fundamental nih, associate. Associate juga tidak memungkinkan adik-adik atau teman-teman nanti bisa memperolehnya. Tapi memang kalau dari mari belajar nih, nanti akan lebih fokus untuk level fundamentalnya. Begitu cukup banyak macam-macamnya. Jadi nanti bisa sertifikasi sesuai dengan jalur pembelajarannya begitu, Mas. Wah, luar biasa banget ya. Mbak, ini saya semakin tertarik banget nih ya, karena tadi satu yang membuat saya ini tertarik karena ini adalah semuanya full online. Dimana ini kalau kita lihat memang ini sesuai banget sama karakter Gen Z sekarang ya. Yang sukanya adalah misalnya kerja tapi work from anywhere gitu ya. WFA gitu ya. Kemudian mungkin sambil nongkrong di coworking space sambil kerja ternyata, sambil ngikutin SI gitu ya. Dan yang kedua yang saya sama lagi nih karena sertifikasi internasional yang wow, mungkin kalau kita cuma nongkrong di kelas gak akan dapat tuh sertifikasi internasional itu. Jadi saya mau mengencourage para sobat karir OMY ya, CDC OMY semuanya. Ini boleh catat nih ya, ada satu mitra, mari belajar, yang mengoffer banyak sekali benefits. Jadi kalau saya masih muda Mbak Ning, oh langsung saya daftar sekarang Mbak. Ya, mungkin lebih tepatnya mungkin masih mahasiswa, Mas, sekarang masih muda kita gitu ya. Betul. Ya betul Mbak ya, saya terlalu skeptis ya berpikir sudah tua Mbak. Oke Mbak Ning, ini menarik sekali, tapi saya mau menginvite sobat KR semuanya yang sudah join sama kita. Teman-teman boleh yuk langsung yang mau tanya nih, mumpung kita ada mitra yang saat ini bersama kita. Kapan lagi kalau nanti teman-teman nggak di CDC UMY ini nggak akan bisa kontak langsung dengan Mbak Ning nih ya. Silakan boleh pertanyaannya langsung di chat, di kolom chat ini ya. Nanti akan kita sampaikan dan Mbak Ning juga bisa membaca, nanti biar langsung dijawab sama expertnya, sama yang memang bidangnya begitu ya. Nah Mbak Ning sambil menunggu untuk pertanyaan atau mungkin respon dari sobat karir semuanya, saya punya satu pertanyaan juga nih Mbak. Kalau nih ya, kalau banyak misalnya sudah yang apply, kan tadi ada ribuan tuh yang apply. Nah, Mbak, prioritas yang memang dipilih sama tim dari Mari Belajar, kira-kira yang seperti apa sih Mbak, supaya lolos untuk ikut SI? Oke, kriterianya apa aja? Nah, kami pada dasarnya ingin memberikan kesempatan bagi semua orang yang ingin belajar. Jadi apapun prodi kalian, it's open to you gitu. Jadi semuanya terbuka. Karena apa? Nanti akan ada sesi namanya pretest atau uji pengetahuan dasar atau pengetahuan umum ya terkait jalur pembelajaran yang nanti akan diambil begitu. Nah, nanti kira-kira kurang lebih itu pretestnya terdiri atas 20 soal setiap pretest sesuai dengan jalur pembelajarannya. Kemudian nanti di sana juga akan ada mungkin identifikasinya, seperti saya kita identifikasi ya saat ini ada di semester berapa, dan kemudian nanti akan lulus di tahun berapa atau kira-kira di bulan apa. Karena itu penting, karena istilahnya ketika teman-teman mengikuti program ini, memang dipersyaratkan untuk istilahnya menjadi mahasiswa aktif. Apabila nanti teman-teman atau sobat karir begitu ya, nanti istilahnya statusnya sudah yudisium duluan sebelum 30 Juni begitu ya, karena kita programnya dari tanggal 16 Februari sampai dengan 30 Juni,
maka tidak diperkenankan untuk mengikuti program ini. Karena program ini memang dikhususkan untuk sobat karir yang masih aktif status mahasiswanya begitu. Jadi memang siapapun yang ingin belajar dan mau mengembangkan diri dan misalnya tadi mungkin dari prodi manajemen pengen belajar terkait data analis is okay gitu. Jadi yang penting adalah dibutuhkan adalah komitmen dan konsisten untuk mau belajar mengenai hal baru tersebut sehingga nanti dapat berdampak bagi diri sendiri dan tentunya nanti secara lebih luas akan berdampak pada perguruan tinggi teman-teman begitu ya, karena nanti akan ada istilahnya dampak akreditasi kampusnya juga seperti apa. Karena kemarin kami juga mendapatkan informasi bahwa bagi lulusan-lulusannya yang banyak mengikuti mengikuti program kampus Merdeka dalam hal ini MSID, itu akan tidak menutup kemungkinan untuk bisa meningkatkan akreditasi kampusnya. Meskipun kita istilahnya mungkin kalau misalkan kita lihat di UMY sudah statusnya sudah unggul gitu ya, mungkin nanti akan bisa lebih mempertahankan diri begitu ya untuk tetap unggul di masa yang akan datang begitu. Luar biasa banget nih. Jadi sobat karir semuanya, kalau kita ikut program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu tidak hanya benefitnya untuk diri sendiri, tapi juga untuk instansi, baik itu program studi, fakultas maupun UMY secara keseluruhannya. Dan sangat keren sekali ya tadi ya. Mana lagi nih yang bisa ngasih opportunity kalau enggak di program MBKM gitu. Luar biasa. Mbak, ini ada pertanyaan dari akun @nem.py ya, pengumumannya kapan ya Kak untuk studi independennya? Oke, untuk pengumumannya pada dasarnya untuk secara keseluruhan akan diumumkan ketika teman-teman sudah selesai ujian wawasan kebangsaan, karena istilahnya nanti setelah pretest akan ada lanjutan untuk uji wawasan kebangsaan. Nanti setelah itu nanti akan diumumkan. Nah, umumkannya itu dari tanggal 31 dari tanggal 4 Februari sampai dengan 11 Februari. Nah, di tanggal 31 Januari sampai dengan 3 Januari begitu, 31 Januari sampai dengan 3 Februari nanti akan ada uji wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman pastikan untuk bisa istilahnya tandai kalendernya bahwa nanti di tanggal 31 Januari sampai dengan 3 Februari akan ada uji wawasan kebangsaan. Jadi jangan sampai itu terlewat karena istilahnya itu ada serangkaian seleksi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi pengumumannya itu secara finalnya baru akan mulai diumumkan ketika tanggal 4 Februari nanti melalui platform. Begitu ya, nanti ketika istilahnya kami nanti teman-teman nanti di tanggal 4 Februari akan mulai mendapatkan istilahnya email begitu, apakah nanti teman-teman bisa menerima atau dinyatakan diterima atau tidak begitu ya, dalam artian nanti ketika sudah selesai mengikuti program uji wawasan kebangsaan, nanti kami dari mitra begitu ya, nanti akan istilahnya mengunggah sejumlah nama begitu di platform kami. Kemudian nanti selanjutnya adalah dari teman-teman mahasiswa harus melakukan istilahnya konfirmasi gitu penerimaan, apakah mau menerima atau tidak begitu. Karena pada dasarnya dalam program MSIB ini teman-teman diperkenankan untuk mendaftar seluas-luasnya. Mendaftarnya banyak pun nggak masalah. Tapi pada akhirnya teman-teman hanya diperkenankan mengikuti satu program atau satu jenis kegiatan begitu. Semoga terjawab ya. Ya, betul sekali ya. Jadi sepakat sekali tadi Mbak menyampaikan, teman-teman diberikan kemerdekaan seluas-luasnya untuk memilih mitra atau perusahaan-perusahaan yang memang teman-teman punya interest di situ. Tapi at the end of the day hanya satu saja yang bisa untuk diikuti ya. Dan tadi mungkin sekaligus menjawab nih dari akun WD Ricky gitu ya, pengumuman hasil pretestnya kapan ya? Tadi disampaikan ada tanggal 31 Januari sampai 3 Februari untuk uji wawasan kebangsaan gitu. Dan mulai SI-nya itu di tanggal 16 Februari sampai dengan 30 Juni. Jadi teman-teman semuanya yang pasti sampai tanggal 30 Juni nanti belum wisuda ya, belum yudisium dan masih punya SKS untuk dikonversi, boleh banget untuk ikut ya. Dan ini juga berlaku buat semester depannya lagi teman-teman yang saat ini mungkin belum eligible gitu ya. Oke, ada pertanyaan juga, kalau mau daftar, ini dari Alfian Pras ya Kak ya, CV yang direkomendasikan dari Mari Belajar, CV yang bagaimana ya Kak? Untuk CV-nya, Mbak Ning, monggo. Oke, terima kasih Mas. Oke, untuk Mas Alfian, terima kasih atas pertanyaannya. CV yang kami rekomendasikan seperti apa? Pada dasarnya CV yang kami rekomendasikan, yang penting adalah jelas identitasnya, kemudian kemampuannya apa,
kemudian keminatannya seperti apa, begitu. Jadi istilahnya lebih fokus pada kompetensi yang teman-teman itu kuasai dan ingin kuasai. Dari situ kamu bisa melihat istilahnya niatnya teman-teman nanti itu seperti apa dari rangkumannya begitu. Jadi yang penting identitas, kompetensi begitu. Dan itu kalau dari kami sudah cukup jelas. Jadi cukup sederhana saja. Yang penting mencantumkan identitas, kontak dan juga kompetensi begitu. Jadi nanti kami bisa pertimbangkan itu. Dan mungkin juga jangan lupa lihat, misalnya cantumkan juga background-nya seperti apa. Misalkan manajemen nanti juga di prodi dari manajemen silahkan dituliskan di sana saja begitu. Dan pada dasarnya perlu dicatat bahwa kami memang tidak istilahnya membeda-bedakan apakah teman-teman dari prodi apapun, tidak masalah. Yang penting adalah teman-teman nanti memiliki niat belajar dan nanti bisa lulus di pre-testnya dan uji kebinekaannya, wawasan kebinekaannya, maka kita bisa belajar bersama Mari Belajar kayak gitu. Oke, mantep banget nih jawabnya ya Mbak Neng. Buat Mas Alfian, silahkan ya. Nanti kalau masih bingung soal CV, kita di CDC UMY punya satu program untuk career coaching. Nanti bersama career buddy kami, langsung nanti boleh dibedah CV-nya, dibikinkan CV yang sudah established. Karena saat ini kita kerjasama dengan Kinobi School ya. Jadi di CDC UMY semua mahasiswa dan alumni boleh menggunakan CV Builder yang kerjasama dari Kinobi untuk mendapatkan CV yang maksimal supaya bisa lolos di program ini. Keren banget nih. Nah, keren banget nih dari CDC ada program khusus bagi teman-teman lulusannya begitu ya, ataupun teman-teman yang masih mahasiswa yang ingin dibedah biar nanti bisa lolos, istilahnya karirnya bisa lebih cepat gitu. Betul. Ya Mas ya. Betul sekali Mbak, dan kami menggunakannya sudah pakai platform Mbak, jadi bisa mengcover ribuan mahasiswa kami begitu. Nah, jadi yuk saya juga mau mengundang teman-teman atau sobat karir semua CDC yang masih bingung soal CV-nya, mau ikut magang atau fresh graduate, kita semua punya template yang bisa kita sesuaikan dengan tujuan teman-teman semuanya. Kita balik lagi nih ya ke Mari Belajar. Mbak Ning, kalau kita ngomong soal program yang sampai batch keempat ini, kalau antusiasme sendiri sampai batch keempat ini di Mari Belajar bagaimana Mbak untuk mahasiswanya? Ya, antusiasmenya tentu sangat tinggi karena pada dasarnya kami mengikuti dari angkatan pertama sampai dengan angkatan ke 4 ini gitu ya, antusiasme sangat tinggi. Dan bahkan di angkatan pertama kami memiliki apa istilahnya dinobatkan sebagai mitra penghargaan begitu ya, sebagai mitra terbanyak atas penerimaan mahasiswa-mahasiswinya di angkatan pertama begitu. Kemudian di angkatan kedua kami meningkatkan lagi jumlah mahasiswa yang kami terima. Kemudian di angkatan ketiga dan keempat karena ada istilahnya ketentuan gitu ya dari Kemdikbudristek yang mana harus ada penyesuaian jumlah-jumlahnya begitu ya. Jadi kami mengikuti dengan kebijakan yang ada. Jadi memang rada sedikit diturunkan begitu ya, dalam artian mungkin kalau dari sudut pandang kami adalah lebih memberikan kesempatan juga kepada mitra-mitra lain, dalam artian istilahnya kan di Indonesia juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mungkin pada dasarnya kita mungkin ketika berkolaborasi bersama yang pada akhirnya nanti kita bisa menghasilkan SDM yang unggul di masa depan dan kita bisa bersaing, Indonesia bisa bersaing dan tidak selalu di-underestimate oleh negara-negara lain atas istilahnya kemampuan-kemampuan yang kita miliki begitu. Wah, mantap sekali ya. Ini luar biasa sekali, selain tujuannya memang untuk mengedukasi, tapi memiliki tujuan yang sangat mulia sekali ya. Saya senang sekali Mbak Ning. Nah, saya juga mau ngucapin congrats ya tadi ya, karena sudah menjadi atau memiliki titel mitra terbanyak atas penerimaan mahasiswanya. Ini keep up the good work ya Mbak. Mbak, selanjutnya pertanyaan saya juga tadi tertarik juga nih, ketika Mbak Ning menyampaikan mitra terbanyak yang menerima mahasiswa gitu, ada nggak sih Mbak, boleh mungkin share success story dari para alumni yang sudah pernah ngikutin project SI di Mari Belajar Mbak? Oke, ada banyak sekali pada dasarnya success story-nya. Yang paling saya ingat itu salah satu mahasiswa kami atau lulusan kami itu ada yang dia langsung berdampak pada UMKM begitu. Jadi solusi yang dihasilkan pada saat capstone project itu langsung diimplementasikan ke UMKM. Jadi teman-teman ketika mengikuti program ini tidak hanya istilahnya mendapatkan ilmu yang untuk bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Kan kalau misalkan kita mungkin ada pepatah adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain begitu. Nah, dari program ini pada dasarnya teman-teman juga bisa berdampak bagi lingkungan teman-teman yang mana nanti melalui solusi-solusi dari capstone project yang nanti bisa diimplementasikan sebagai solusi bisnis di UMKM di Indonesia.
Dan kemudian juga ada banyak juga yang istilahnya dia dari teknik industri, kemudian dia tertarik tentang cloud, kemudian dia merancang sebuah solusi untuk smart city menggunakan cloud dari Microsoft Azure begitu untuk diimplementasikan di sebuah kota tertentu begitu ya untuk diajukan begitu sebagai judul skripsinya yang bersangkutan juga begitu. Banyak sekali pada dasarnya begitu. Dan juga kalau misalnya ditelik lebih lanjut juga, kalau di angkatan keempat ini, kami arahkan untuk capstone project-nya lebih banyak lagi, Mas. Kalau kemarin capstone project-nya itu kan pada dasarnya memang arahnya hanya untuk Microsoft Imagine Cup, begitu, harapannya begitu. Tapi di angkatan keempat ini, begitu ya, nanti kita akan lebih perbanyak lagi, begitu, nanti kami akan arahkan untuk Microsoft Imagine Cup, kemudian ada PKMK, PKMKC, kemudian PKMK, dan juga nanti ada juga untuk kompetisi internasional research and paper, dan juga misalkan teman-teman yang mungkin tertarik untuk bisa menjadi seorang founder startup, nanti kita bisa hubungkan untuk Microsoft Startup for Hub begitu. Nanti jadi outcome dari capstone project-nya itu akan sangat banyak sekali begitu untuk capstone project-nya, dan itu adalah istilahnya kompetisi skala internasional yang mana diikuti oleh seluruh mahasiswa di seluruh dunia begitu. Dan kemudian kalau outcome yang lainnya apa begitu, outcome yang lainnya saat ini pada dasarnya kami juga istilahnya nanti teman-teman akan disalurkan ke beberapa mitra Microsoft ketika teman-teman sudah pada lulus begitu ya. Nah, saat ini di angkatan pertama di tahun 2023 ini, kami sudah menyalurkan beberapa lulusan kami untuk ke Telkom Sigma sebagai salah satu anak perusahaan dari Telkom Group gitu ya. Itu kemarin sudah ada setidaknya 13 begitu yang mengikuti, begitu sudah 2 tahapan lolos, sehingga nanti tinggal tahapan terakhir untuk bisa dinyatakan diterima di Telkom Sigma begitu, Mas. Mantap banget nih ya. Mbak Ning, tadi saya sempat dengar ini juga outcome-nya itu untuk PKM KC juga gitu salah satunya ya. Ya, benar, Mas. Nah, ini nih yang mungkin para sobat karir semuanya juga bisa sekaligus. Jadi sobat karir semuanya bisa mengikuti SI, tapi juga punya salah satu bekal ya. Karena mungkin semester depannya bisa ngikut PKM kan, atau sekarang ini lagi sudah mau persiapan gitu. Jadi bisa nanti ditularkan ke timnya gitu, sehingga bisa punya ide yang luar biasa yang nanti bisa lolos ke PIMNAS. Ini keren banget sih Mbak Neng. Ada komentar juga nih ya dari ini akunnya Meyong. Akunnya Meyong ini kayaknya cat lovers ini ya. Keren banget Min, tapi saya udah deadline pendaftaran. Betul sekali. Ya, hari ini terakhir ya pendaftarannya. Iya, kita sampaikan juga ini untuk yang prepare juga nanti untuk yang MSIB ya, untuk SI yang batch selanjutnya. Jadi buat para sobat karir semuanya yang masih pengen ikut program MBKM dan masih eligible, silakan nanti langsung aja. Ini salah satu mitra yang keren banget nih ya, yang bisa menjadi prioritas untuk pilihan sobat karir semuanya. Mbak Neng, ada pertanyaan lagi nih. Untuk skema konversi SKS dari Mari Belajar bagaimana ya? Gitu. Oke. Skema SKS-nya seperti apa? Kami pada dasarnya nanti setelah akhir program akan membuatkan ya namanya KHS, misalnya hasil transkrip. Nah, transkripnya itu nanti akan lebih detail begitu teman-teman, dalam artian nanti akan ada informasi kursusnya, kemudian ada informasi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian nanti nilai masing-masing CPMK-nya, kemudian nilai akhir dari kursusnya, kemudian nanti juga ada informasi bobotnya dari skala 1 sampai range atau indeks 1 sampai 4, kemudian nanti juga akan nilai ada hurufnya, A, A minus, B, B plus, segala macamnya, dan seterusnya begitu. Nanti juga semuanya akan didetailkan sedemikian rupa, sehingga memang nanti akan lebih mempermudah kampus teman-teman dalam melakukan proses konversi. Nah, besaran konversinya seperti apa atau mekanismenya seperti apa, itu dikembalikan lagi ke kampusnya masing-masing, karena setiap perguruan tinggi memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Namun kami selaku mitra berupaya untuk memberikan istilahnya transkrip nilai yang sedetail mungkin, sehingga nanti memudahkan bagi teman-teman dalam melakukan proses konversinya. Gitu. Keren banget nih ya. Jadi buat teman-teman semuanya nantinya yang mau SI di Mari Belajar, nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau saat ini Mbak Neng yang ada di UMY, kami memang meminta untuk masing-masing prodi memberikan surat pernyataan bahwasanya mereka nanti akan mendapatkan konversi maksimal 12 SKS.
Jadi buat para sobat karir UMY yang mau ikut SI atau magang, mereka udah nggak khawatir lagi Mbak. Kalau mereka nanti pulang, mereka nggak dikonversi gitu. Jadi insya Allah kalau kita di UMY sudah bisa langsung nanti mendapatkan kepastian dikonversi. Nah yang menarik lagi yang tadi saya tangkap dari paparan Mbak Ning adalah bahwasannya Mari Belajar ini sudah keren banget, sangat komprehensif dan detail untuk memberi jembatan antara program studi dan juga kebutuhan para mahasiswanya, yaitu dengan memberikan CPMK yang sangat detail ya, capaian pembelajaran mata kuliah, di mana itu tuh salah satu yang memang lagi disiapin para dosen-dosen nih, kaitannya dengan sekarang kurikulumnya OB ya Mbak ya, Outcome Based Education. Supaya nanti outcome-nya apa nih yang sudah punya CPMK, pastinya nanti para prodi ini nggak akan kesusahan lagi mau mengkonversi dengan mata kuliah apa. Dan bahkan Mbak Ning, informasi dari kami, beberapa prodi sudah memberikan proyeksi. Nanti ketika mahasiswanya ikut program magang atau SI BKM ini, mereka mata kuliah apa yang akan dikonversikan itu sudah bisa teman-teman mahasiswa dapatkan bahkan in advance ya, atau sebelum mereka mengikuti program dari SI ini. Mantap sekali ya Mbak Ning ya, luar biasa ini. Ya, CDC juga sangat keren sekali nih Mas, memberikan istilahnya UMY memberikan CDC UMY dan UMY tentunya begitu ya. Itu sudah memberikan lampu hijau bagi teman-teman, dan mungkin misalnya yang barangkali hari ini mungkin belum bisa mendaftar di program MSc di semester ini, mungkin nanti bisa ancang-ancang istilah Jawanya mungkin. Betul. Ya kita dari sekarang gitu, nanti di semester depan tandain besar-besar tuh nama Mari Belajar biar bisa join di sana gitu ya Mas ya. Iya, ini sudah ada yang ingin menunjukkan diri nih Mbak, dari akunnya Siti Rosyahdah Nurlia. Bismillah, pengen banget lolos nih, kayaknya sudah mulai apply di sana ya Mbak ya kali ya. Iya. Ya, Bismillah, semangat Siti. Kita semoga ada harapan baik. Siti mungkin ada yang ditanyakan, mungkin boleh langsung ya, bisa langsung nih langsung ada Mbak Ning yang nanti akan menjawab ini. Keren banget nih ya Mbak ya. Ya. Mbak, ya silakan teman-teman. Ya. Gimana Mas? Belum ada pertanyaan, tapi saya masih punya pertanyaan ini Mbak Ning ya. Oke, mangga. Oke, ini dulu dari akun Muflih Mustafa dulu. Kamu mau tanya kalau boleh tahu ada berapa applicant student Mari Belajar ini dan berapa yang ada diterima? Sudah ada berapa applicants yang mendaftar Mbak? Kalau boleh spill ya, kalau boleh spill. Oke, boleh banget di spill. Berapa yang akan diterima? Oke, kalau jumlah berapa yang akan diterima, pada dasarnya di kami itu akan menerima setidaknya itu 400 untuk keseluruhan posisi. Nah, masing-masing posisinya untuk Microsoft Platform Developer itu 100, Microsoft Data Engineer 100, kemudian untuk Data Analyst and AI yang merupakan istilahnya primadona di tempat kami itu ada 200. Nah, pendaftarnya berapa? Nah, itu per kemarin kalau yang paling saya ingat itu untuk data analis AI itu sudah 2.200 sekian per kemarin. Kalau per hari ini saya masih belum memeriksanya. Kemudian untuk data engineer kemarin sudah 1.000-an lebih begitu. Kemudian kalau untuk Microsoft Platform Developer itu mungkin dianggapnya rada sulit kali ya Mas ya. Itu baru sekitar 600-an begitu. Mungkin memang developer jadi tantangan tersendiri bagi teman-teman yang mungkin istilahnya yang daftar itu mungkin yang benar-benar kayak emang interest bisa buat aplikasi atau coding begitu, dan itu mungkin memang yang jadi tantangan tersendiri dalam pembuatan software begitu. Betul sekali ya. Betul sekali, jadi menarik sekali tadi ya, ada 400 nih ya paling tidak yang akan diterima. Jadi teman-teman semuanya, be positive, be confident, insya Allah nanti teman-teman semua yang sudah apply di Mari Belajar akan bisa diterima dan juga pastinya akan mendapatkan banyak sekali benefits dari Mari Belajar. Mbak Ning, ada pertanyaan lagi nih terkait dengan proses pembelajaran di program SC ini. Kira-kira nanti pembelajarannya meskipun online, apakah itu biasanya pagi, siang, atau malam hari? Kak, ini pertanyaan dari akunnya Mbak Siti tadi. Oke, terima kasih Mbak Siti atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk di Mari Belajar, pelaksanaan pembelajarannya itu dari Senin sampai dengan hari Kamis, kemudian untuk jamnya itu bisa dari 7.30 sampai dengan jam 9 malam, tapi dalam seharian itu tidak full ya. Nanti kalau seharian bisa-bisa pecah kepalanya gitu kan. Ya kan kita repot juga gitu ya.
Nah, itu bisa jadi dalam suatu hari hanya satu mata kuliah saja atau dua mata kuliah begitu, nanti sesuai dengan istilahnya jadwalnya mentornya begitu. Jadi kan memang kami ada beberapa mentor yang nanti akan menjadwal kesediaan yang bersangkutan nanti mengajar di hari apa aja dan jam berapa. Jadi semua aktivitas belajarnya nanti sudah terjadwal dengan baik, baik itu sinkron dan asinkron. Kenapa saya sebutkan sinkron dan asinkron? Karena di Mari Belajar tidak, istilahnya teman-teman tidak akan dilepas begitu saja, dalam artian hanya menonton video atau membaca sebuah kursus di MOOC atau masif online course saja, namun juga nanti akan ada sesi tatap muka menggunakan Microsoft Teams begitu. Dan mungkin nanti juga istilahnya pada dasarnya kalau tadi Mas Putut menyinggung adanya OBE, nah memang di program kami yang kami rancang memang sudah berbasis OBE sehingga nanti sangat inline atau sejalur lah begitu ya dengan perguruan tinggi saat ini begitu, dan itu sangat dimudahkan begitu, harapannya seperti itu. Jadi kalau untuk jamnya memang masih belum bisa dipastikan, tapi pada dasarnya ada range waktunya dari 7.30 sampai dengan 21. Nah, setiap sesi pertemuannya itu kurang lebih 1,5 jam atau 150 menit per sesi tatap muka. Nah, kalau untuk sesi asinkronnya, itu waktunya biasanya lebih panjang. Kalau tidak salah itu sekitar 20 jam untuk pengerjaannya. Jadi teman-teman nanti akan diberikan sebuah case, begitu ya, nanti teman-teman akan seperti macam konsultan. Jadi kami istilahnya merancang tugas asinkronnya seperti consultant role method, begitu ya. Jadi teman-teman nanti akan berperan seolah-olah menjadi seorang konsultan, dihadapkan pada sebuah kasus, kemudian nanti diberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti teman-teman akan istilahnya menyampaikan apa yang menurut teman-teman telah pelajari tadi. Jadi nanti teman-teman akan berpikir secara kritis kira-kira solusinya yang tepat itu seperti apa. Nah, jadi kalau di tempat kami juga itu pada dasarnya pembelajarannya itu tidak hanya fokus pada technical skill atau hard skill saja, nanti juga akan ada soft skill-nya juga. Nah, di dalam soft skill-nya nanti teman-teman akan belajar terkait design thinking, design thinking masterclass dan juga modern project management. Jadi ada critical thinking di dalam design thinking, kemudian ada bagaimana mengelola project itu seperti apa dari aktivitas hard skill tadi yang telah dipelajari sebelumnya gitu. Saya dengerin paparan Mbak Ning aja tertarik banget untuk ikut loh Mbak ini ya. Meskipun saya bukan latar belakang dari mungkin salah satu dari job yang vacancy yang dibuka itu. Tapi menarik sekali Mbak, tadi saya juga menyimak terkait dengan design thinking, yang mana itu skill yang memang dibutuhkan banget ya, tidak hanya buat para calon wirausahawan, tapi bagaimana kita melihat sesuatu dari masalah, kemudian dari masalah itu kita empathizing ya, kemudian bisa solving the problems. Itu keren banget Mbak. Jadi buat teman-teman semuanya, Sobat Karir, please note this down. Jangan sampai kelewat nanti batch 5 gitu ya. Yang sudah apply di batch 4, berdoa terus supaya teman-teman semuanya lolos tesnya, pretest dan juga tadi wawasan kebangsaan, biar nanti bisa mendapatkan banyak sekali benefits dari Mari Belajar ini. Luar biasa. Ini sudah banyak komen juga Mbak. Wah, saingannya banyak ya. Iya dong. Kompetitif ya, sekali untuk mendapatkan yang terbaik dan tunjukkan kalian yang terbaik begitu ya teman-teman. Betul sekali. Sobat betul sekali. Karir. Maning, ada pertanyaan lagi nih ya. Ini terkait ini terkait dengan uang, Mbak. Oke. Kalau nggak salah Mari Belajar ini ada uang sakunya kan? Uang saku tersebut harus banget dicarikan di rekening BRI atau boleh rekening lain, Mbak? Wah, ini teknis banget nih. Oke. Nah, terkait tapi mohon maaf teman-teman, istilahnya jangan kecewa ya kalau masalah ini. Nah, istilahnya dari kebijakan Kemdikbudristek memang untuk program SI tidak di angkatan ini begitu, dan sebelumnya itu memang tidak ada uang saku begitu ya. Nah, istilahnya di angkatan di angkatan keempat ini kami berikan sebuah apresiasi bagi capstone project yang terbaik, nanti akan mendapatkan total beasiswa sebesar 30 juta rupiah untuk 3 kelompok capstone project terbaiknya begitu. Jadi tidak berupa uang saku ya teman-teman, tapi lebih kepada reward. Tapi ketika teman-teman mungkin kalau misalkan kita secara nominal begitu ya, kalau kita misalnya analisis lebih jauh manfaatnya dari program ini, mungkin akan lebih value-nya itu lebih dari sekedar uang saku. Misalkan andai kata kita mention 1,2 begitu ya, itu tidak ada misalnya value-nya teman-teman yang itu akan dapatkan itu lebih daripada itu.
Kemudian kalau misalkan kita lihat sertifikasi internasional, mungkin teman-teman bisa coba riset begitu. Saat ini harga sertifikasinya berapa begitu ya, itu bisa di riset begitu di luar begitu berapa harga per satu sertifikasinya begitu. Bahkan itu mungkin lebih value-nya lebih tinggi daripada sekedar uang tunai gitu. Semoga Betul, betul sekali Mbak Ning, saya setuju sekali ya. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin kalau lihat yang sebelum-sebelumnya itu memang ada kayak allowance gitu dari kementerian begitu. Nah, kita lihat nih benefit yang kita dapetin apa aja. Kan teman-teman semuanya memang ke kampus, kemudian key in KRS, membayar sejumlah KRS, dan kemudian kuliahnya bisa di luar. Kalau nggak mau nongkrong di coworking space, bisa langsung ke UMY, teman-teman semuanya. Di sini kan sudah terkoneksi dengan WiFi, sehingga teman-teman bisa nyambung terus dengan Mari Belajar. Artinya, tetap bisa standby tapi tidak keluar cuan gitu ya. Tidak harus ke coworking space untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang ada di rencana kegiatan tadi. Jadi teman-teman semuanya, don't get disappointed karena value-nya justru ini sangat tidak bisa di ekuivalensikan dengan uang ya. Karena kalau kita lihat tadi sertifikasi internasional, kemudian kesempatan-kesempatan mendapatkan untuk action project terbaik dengan nominal sekian, itu adalah hal-hal yang menurut saya sangat priceless sih gitu ya. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MBKM ini ya. Ada pertanyaan lagi Mbak Ning. Apakah link tes wawasan kebinekaan dikirimkan dari mitra? Oke, langsung saya jawab ya Ya. Mas ya. Untuk uji wawasan kebangsaan atau kebinekaan itu akan dikirimkan langsung dari panitia MSIB teman-teman. Nah, dari Mari Belajar hanya mengirimkan pretest sebagai salah satu model seleksi yang kami lakukan secara internal. Jadi dalam artian selain tes kebinekaan, kami juga ada tes tambahan berupa pretest itu tadi uji pemahaman pengetahuan dan juga istilahnya motivasi teman-teman dalam mengikuti program ini seperti apa, dan juga nanti istilahnya teman-teman itu pandangannya ke depan itu mau seperti apa, nanti bisa dituliskan pada saat di pretestnya itu begitu. Oke, mantap ya. Jadi nanti tunggu saja, nanti akan ada informasi dan dikirimkan linknya gitu. Ini tadi dari Kak Priscilia ya. Silahkan tunggu supaya nanti tidak kemerungsung gitu ya. Stay tune terus untuk mengikuti timeline-timelinenya yang sudah ditetapkan oleh masing-masing mitra atau di program MSIB-nya. Nah ini Muflih ini merespon ini Mbak Ning. Menarik ya. Noted Kak, terima kasih jawabannya. Oke, Muflih semangat ya. Siapa tahu nanti memang bisa masuk ke Mari Belajar untuk yang batch ini gitu. Mbak Ning mungkin ada yang mau tambahkan lagi? Oke, dari saya mungkin tambahannya adalah tetap istilahnya semangat begitu, dan segala sesuatunya itu tidak selalu dinilai dengan uang begitu. Sometimes sesuatu nilainya lebih tapi memang tidak istilahnya kalau kadang tidak terlihat begitu ya, nilai ekonomisnya itu tidak terlihat daripada nilai yang apa namanya fisiknya begitu. Tapi tetap semangat karena pada dasarnya ini adalah sebuah program yang bagus bagi teman-teman. Di zaman saya masih kuliah S1 dulu, program ini masih belum ada, jadi saya belum bisa ikut program ini. Mungkin ketika saya dulu S1 sudah ada program ini, juga saya akan manfaatkan sebaik-baik mungkin begitu, karena misalnya kalau di kampus saya dulu belum tersedia sertifikasi internasional, yang mana itu juga rada pricey ketika saya ngambilnya sendiri, dan ini pemerintah sudah istilahnya memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk istilahnya berkembang sejauh mungkin atau sebaik mungkin, sehingga harapannya memang teman-teman nanti bisa berdampak secara lebih luas, secara khusus mungkin untuk negara Indonesia, dan mungkin dari untuk lebih pribadi, dan nanti akan berdampak untuk Indonesia ke depannya begitu, untuk bisa menciptakan generasi-generasi hebat di masa depan gitu. Begitu saja mungkin Mas Putut. Luar biasa banget nih ya pesan saya Mbak Ning ya. Ini teman-teman tolong dicatat, keep it in mind supaya menjadi semangat buat teman-teman semuanya, karena saya yakin Mbak Ning juga program MBKM ini memang didesain untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada yang semakin challenging begitu ya. Supaya teman-teman semuanya siap ya, kita juga harus siap untuk menghadapi bonus demografi. Kita juga harus siap untuk menjawab tantangan-tantangan dari isu-isu SDGs. Jadi teman-teman semuanya yang sudah mengambil peran, yang sudah mendaftarkan diri di MSIB batch keempat ini adalah teman-teman yang memiliki visi misi
one step ahead ya, supaya teman-teman semuanya mendapatkan banyak sekali experience learning beyond the classroom wall, supaya teman-teman semuanya bisa menangkap banyak opportunity dan juga bisa menjadi agile dan juga adaptable di jenjang karir selanjutnya. Luar biasa sekali Mbak Ning obrolan kita pada pagi hari ini ya. Ini ada satu pertanyaan tersisa Mbak. Untuk studi independen tidak ada uang saku di seluruh mitra ya Kak? Oke, sepengetahuan kami memang itu tidak ada uang saku di seluruh mitra. Jadi memang di angkatan sebelumnya dan ini memang tidak ada uang saku. Nah, di angkatan kami sebelumnya, memang di angkatan ketiga, kami berikan subsidi kuota, begitu ya, untuk di angkatan sebelumnya. Tapi itu kami coba mekanismenya untuk bisa lebih mendorong teman-teman dalam belajar, begitu ya, untuk lebih serius lagi dan outcome-nya nanti lebih baik lagi. Karena harapannya nanti karyanya teman-teman di Capstone Project itu bisa bersaing di dunia internasional, begitu ya, baik itu Microsoft Imagine Cup, kemudian PKMK atau PIMNAS itu mungkin masih skala nasional, tapi kualitasnya tidak diragukan lagi. Kemudian nanti juga bisa mengikuti Azure Research, begitu, ACM Microsoft for Research. Kemudian nanti juga ada Microsoft Star Hub yang nanti bisa menghubungkan teman-teman kepada Microsoft apabila teman-teman nanti karyanya bagus, dan nanti kita bisa bantu dalam berupa material ataupun imaterial untuk bisa istilahnya mencapai tujuan atau cita-cita teman-teman begitu. Ya, mantap sekali nih ya. Teman-teman semuanya, sekali lagi keep that in mind ya, tolong itu dicatat teman-teman semuanya sehingga teman-teman bisa mendapatkan take the most out of it gitu ya, bisa mendapatkan hal yang semaksimal mungkin karena satu semester nanti akan berada di luar kampus ya, di luar kampus quote unquote, dan teman-teman harus mendapatkan banyak sekali pengetahuan, tidak hanya insight tetapi juga experience yang memang berbeda ketika teman-teman saya bilang hanya sekedar mendengarkan perkuliahan begitu ya, pasti akan sangat berbeda. Pasti it's not gonna be easy, tapi insya Allah teman-teman sudah memilih jalur yang tepat begitu. Pembelajarannya Senin sampai Kamis ya kalau di Mari Belajar, dan spare waktu dari jam 7.30 sampai jam 21 pastinya tidak akan the whole day karena bisa-bisa nanti pada burn out gitu ya. Pastinya akan ada balance gitu, tapi teman-teman punya banyak privilege nih. Ada 3 hari waktu untuk melakukan hal di luar atau mungkin mengikuti hobi teman-teman semuanya untuk pengembangan diri. Jadi Mbak Ning, kalau bagi saya program Merdeka Belajar ini cukup luar biasa sekali ya, karena memberikan banyak kesempatan buat mahasiswa saat ini yang mungkin orangnya nggak bisa cuman diem di kelas aja gitu ya, tapi bisa kemana-mana, entah itu ikut MSIB atau program wirausaha atau pertukaran pelajar dan macam-macam. Jadi menurut saya keren banget nih. Boleh dong one last statement dari Mbak Ning dong? Oke. Sorry, mungkin saya tadi ada salah ucap mungkin ya Mas ya. Itu tadi istilahnya penyelenggaraan pembelajarannya nanti akan diselenggarakan dari Senin sampai Jumat begitu. Karena saya takut salah tadi begitu. Ya. Senin sampai Jumat, jadi nanti teman-teman ada spare time 2 days untuk istilahnya refreshing itu. Nah, mungkin satu step. Tapi ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa Mas, kita skip aja langsung tutup. Boleh. Oh, sebentar, ada pertanyaan dari mungkin kayak bisa jelasin alur seleksi dan timeline tadi sudah kayaknya ya? Oh, udah. Iya, tadi alur seleksi sudah dijelaskan teman-teman semuanya. Kemudian timeline juga sudah. Magangnya akan mulai di tanggal 16 Februari sampai 30 Juni. Kemudian uji wawasan kebinekaan tanggal 31 Januari sampai 3 Februari. Saya aja apa loh tadi penjelasannya Mbak Ning ya. Jadi Mufli, nanti boleh di play ulang. Kita akan save videonya begitu. Gitu Mbak Ning? Oke, baik. Boleh? Oke, baik. Last statement dari saya adalah manfaatkan peluang yang ada yang telah diberikan bagi teman-teman, yang telah diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman untuk bisa berupaya memberikan pendidikan yang terbaiknya sehingga nanti teman-teman bisa bersaing di kancah nasional ataupun internasional, sehingga manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin begitu, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali begitu aja. Terima kasih Mas. Luar biasa sekali. Boleh teman-teman kita kasih virtual applause untuk Mbak Ning ya, luar biasa ya. Dan kita boleh kasih virtual love untuk Mbak Ning dan teman-teman di Mari Belajar. Thank you banget sudah sharing
banyak sekali insight yang luar biasa untuk kita teman-teman sobat karir di SCD SOMY Mbak Neng. Semoga program SI di batch keempat ini lancar semuanya dan bisa menghasilkan generasi emas Indonesia yang luar biasa bareng dengan Mari Belajar. Dari saya ada sebuah quote ya, tell me and I forget, teach me and I might remember, and involve me and I will learn. Jadi teman-teman saat ini sobat karir semuanya dengan ikut program MBKM, teman-teman dilibatkan untuk belajar bersama supaya nanti mendapatkan hasil yang luar biasa dan bisa memberi kontribusi amazing untuk Indonesia tercinta. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putut, izin pamit. Ya.